Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya berbagi satu informasi, di mana informasi ini adalah merupakan informasi penting terkait pendataan honorer non-ASN, yang mana hari ini 1 Oktober 2022, uji publik pendataan honorer telah dimulai. Nah, dengan dimulainya uji publik terhadap pendataan honorer non-ASN ini, bagaimana dengan honorer yang belum terdata? Untuk menjawabnya, Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, ini topik beritanya Bapak Ibu ya. Hari ini uji publik penataan non-ASN dimulai. Honorer yang belum didata bagaimana ya. Ini terbit pada 1 Oktober 2022 oleh JPNN Jakarta. Proses pendataan non-ASN sudah masuk tahap uji publik. Masing-masing instansi diwajibkan mengumumkan daftar tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN yang masuk dalam penataan. Nah, data honorer by name, by address yang sudah dimasukkan dalam penataan non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN harus diumumkan di kanal instansi masing-masing. Ini kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen kepada JPNN pada hari Sabtu hari ini, 1 Oktober 2022. Beliau menyebutkan pengumuman hasil pendataan non-ASN itu berlangsung selama 2 pekan terhitung sejak 1 Oktober. Bersamaan dengan itu, uji publik juga dilakukan dimulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2022. Honorer harus memeriksa pengumuman instansi. Jika tidak terdata, maka bisa mengajukan usulan pendataan non-ASN terangnya. Ingat Bapak Ibu ya, jika tidak terdata, maka bisa mengajukan usulan pendataan non-ASN terangnya. Artinya, per 30 September kemarin, ya, itu bukan akhir dari pendataan honorer non-ASN. Dengan informasi seperti ini berarti masih ada kesempatan kepada Bapak Ibu honorer yang belum terdata untuk mengajukan usulan pendataan non-ASN. Sebaliknya, bila ditemukan ada honorer bodong, Deputi Suharmen meminta agar segera melaporkan ke Helpdesk BKN. Partisipasi honorer dalam mendapatkan data non-ASN yang valid sangat dibutuhkan. Deputi Suharmen mengungkapkan jika ada instansi yang belum mengusulkan atau menyelesaikan penataan non-ASN sampai 30 September atau sampai pada batas prafinalisasi 30 September, harus mengajukan surat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu penataan. Sebab pada tahap prafinalisasi semua proses kegiatan penataan ditutup. Nah, sekalipun Bapak Ibu berarti masih ada kesempatan untuk diajukan kepada BKN dalam hal pendataan ulang para honorer yang belum terdata. Ketika perpanjangan diberikan, Trans Suharmen, honorer bisa membuat akun dan registrasi, kemudian mengonfirmasikan atau melengkapi data dan riwayat masa kerjanya. Nah, dengan informasi Bapak Ibu, honorer yang belum terdata jangan gelisah karena memang bisa diajukan kembali pengajuan untuk didata ya, sebagaimana yang dikehendaki. Lebih lanjut dikatakan finalisasi penataan non-ASN dilakukan 31 Oktober. Pada tahap ini, instansi harus melakukan pengecekan akhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Instansi juga wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM berdasarkan hasil pendataan terakhir. Instansi harus mengumumkan daftar honorer yang merupakan hasil akhir pendataan non-ASN tahun 2022, ujarnya. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu terkait dengan informasi penataan honorer non-ASN, yang mana sesuai dengan program dan jadwal tentang penataan non-ASN, hari ini 1 Oktober adalah awal atau dimulainya finalisasi atau uji publik ya terhadap penataan honorer non-ASN. Bagi Bapak Ibu yang belum terdata, jangan cemas karena memang masih bisa diajukan kepada BKN dalam hal melakukan pendataan ulang. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Sudah.